Kesaksian Olivia saat sholat disiram kuah bakso oleh ibunya, itulah salah satu cobaan seorang mualaf. Silakan disimak. Nama lengkapnya Olivia Deborah Gultom. Sumatera. Sumatera Barat. Sekarang umur 23. Waktu saya SMA, kayaknya mungkin emang udah jalani Allah mungkin ya. Ada sekolah, jadi sekolahnya itu di Soreang, namanya Sai School, Sandi Islami. Itu sekolah baru berdiri sekitar 5 tahun. Itu sekolah itu teh mau kayak didiriin kayak pesantren gitu. Sebelum diresmikan jadi pesantren, sekolah itu emang suka menerapkan kayak agama-agama Islamnya gitu sehari-hari sama siswa-siswa yang lain. Saya tuh dimasukin ke sana sama tulang saya, kan kalau di orang Batak ya ada tulang kan, ya sama tulang saya dimasukin ke sana. Padahal tulang saya itu pendeta. Nah, seiring berjalannya waktu, sekolah di sana suka kayak ngaji bareng, khatam Al-Quran. Kalau lagi bulan puasa kan suka khatam Al-Quran, ikutin gitu, ngedengerin. Terus sekolah itu suka ngadain kajian gitu kayak ke Jakarta, siswanya pada kesana semua. Aku suka ikutin ikutin kajian, terpaksa kayak pakai kerudung gitu nih. Kan namanya sekolah kan kayak ngejar nilai gitu nih. Masih dulu pengejar nilai ya. Ngejar nilai. Nah, pas udah kayak gitu, ikutin. Terus suatu saat kayak kepala sekolah saya bilang, saya yakin, dia ngomong ke saya yakin kalau Olivia pasti bakalan mualaf. Dia langsung bilangnya seperti itu. Kata, tapi aku nggak jawab, iya, diem. Temen sebangku saya ngomong, Lip, coba kamu searching di YouTube, Zakir Naik. Sebenarnya pas digituin, saya tuh kayak, apa sih, aku mah nggak ada niatan gitu kayak mau ke Islam gitu, cuman kayak iseng-iseng aja pakai kerudung kayak gitu. Nah, dari situ tapi emang hati itu kayak pakai kayak yang nyaman aja gitu, ngerasa nyaman gitu, malah kayak nyempetin beli kerudung sendiri, terus berangkat sekolah. Dari rumah tuh berangkat sekolah nggak pakai kerudung, tapi di jalan dipakai kerudungnya, pulangnya dibuka kerudungnya, karena kan takut dimarahin mama. Sering berjalannya waktu, Alif lulus sekolah kerja. Alhamdulillahnya dideketin sama teman-teman yang kayak agamanya pada leket gitu, kayak pakai cadar, sholatnya pada rajin. Kadang Alif suka ngelihatin kalau mereka lagi sholat gitu, ngapain aja sih gitu, kayak baca apa aja sih kayak gitu kan ya. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba hati Alif teh kayak pengen, jadi inget ke teman aku yang dulu, pengen kayaknya belajar Islam, terus ngedengerin podcast yang Dr. Zakir Naik itu di YouTube-nya kan. Pas scroll lihat di YouTube, ngedengerin Dr. Zakir Naik berbicara kayak yang nyambung gitu, kayak yang masuk akal gitu. Kayak dia kan banyak tuh ya para orang Nasrani yang nanyain gitu ya, gini-gini kenapa Kristen kayak gini. Oh iya bener, jadi aku tuh ngerasa kalau di Islam itu lebih kayak masuk akal gitu, ketuhanannya gitu. Selama aku di agama yang dulu gitu ya, emang ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku tuh kayak, bukan pertanyaan, kayak suatu pelajaran yang bikin aku tuh kayak bingung, kayak pengen nanya tapi takut gitu kalau misalkan aku nanya sama orang yang lebih pintar dari aku, takutnya kayak aku teh ngerasa terombang-ambing di dalam agama itu. Jadi dipendam aja sendiri. Pas ngedengerin yang di YouTube itu, jadi kayak kebuka aja gitu. Oh iya gitu, maksudnya teh ini agama yang masuk akal menurut aku. Waktu pas aku sekitar 1 bulan belajar itulah ya, keluarga itu mungkin udah mulai ngerasa beda sama aku. Karena aku lebih kayak menyendiri, diem, kayak merasa apa sih, kayak diem aja di rumah. Cuman kadang aku pernah nanya ke mama, Mah, kayaknya agama yang aku sekarang kurang deh, suka ngomong kayak gitu. Mama kan kayak ada sedikit emosi gitu. Kurang apanya kayak gitu kan, kurang apanya. Cuman aku nggak bisa ngejawab lagi kan, karena kan takutnya kesinggung. Nah, baca-baca lah di situ, yang di YouTube juga. Pokoknya semua itu teh aku dengerin ya terus gitu, maksudnya teh. Terus sempat disandingin sama kitabnya gitu kan ya. Dan emang ngerasa
Kalau yang di Islam ini yang merasa bener, yang yakin dokter Zakir itu nunjukin ayat-ayat di Alkitab kan. Aku buka, ngebaca bahwa kalau Yesus tuh nggak menyebutkan kalau dirinya itu Tuhan. Nggak. Kalau nggak salah di Perjanjian Baru, kalau nggak salah. Aku tuh pengennya tuh kalau misalkan emang udah siap pindah agama, nggak mau kayak syahadat terus langsung dilepas gitu, kayak belajar ya, kayak ngaji di sini kan ada ngaji, tahsin, tadabbur di Masjid Lodze. Pas searching di Google nyari tempat mualaf di Bandung buat syahadat, alhamdulillahnya langsung ditunjukin masjid ini, Masjid Lodze, ke masjid ini, dan ngelihat di bawahnya tuh kayak ada penginapannya. Jadi aku tuh berpikir takutnya besi nanti di keluarga besar aku diusir, jadi bisa di sini. Akhirnya ke sini pulang hari Minggu kalau nggak salah, hari Minggu ke sini ketemu sama teman dua, sama-sama orang Batak. Jadi kan kayak yang nyambung banget. Dan itu sama-sama orang Batak. Muslim, mualaf juga. Mualaf di sini ketemu sama Cimasti, namanya sama Civivi. Mereka sama-sama Batak. Jadi cerita tuh kayak ngeplong gitu sama mereka, karena kan sama-sama cerita-cerita. Akhirnya mereka tuh ngarahin, katanya kita belajar dulu kristologi. Jadi kayak di sini tuh ada kayak pembeda gitu, agama Hindu gimana, Buddha gimana, Kristen gimana, Islam gimana. Belajar waktu hari Jumat kalau nggak salah, sama Ko Hendro belajar kitab-kitab yang lain juga, sama Ko Hendro dikeluarin dibukain gitu kan, perbandingan. Kaget gak waktu itu? Kaget. Pas belajar ya, Ko Hendro ngajarin Allah menciptakan manusia dan langit dan bumi gimana. Terus pas kagetnya itu, ngerasa terenyuhnya itu pada saat Ko Hendro nunjukin Alkitab yang zaman dulu, dan aku tuh ngelihat di situ tuh ada tulisan Assalamualaikum di kitab itu. Tapi kan kalau di sekarang nggak ada. Oh iya ini gitu maksudnya, ini kitabnya gitu maksudnya teh. Rupanya ada gitu. Nah dari situ kayak lebih yakin lagi, kayak lebih kuat aja gitu. Karena sekolah itu masih baru kan. Nah yang lebih aku kejar dari sekolah itu jurusannya. Jurusannya analis kesehatan di sekolah itu. Nah kan di sekolah lain jarang ya jurusan analis kesehatan. Nah di situ ada. Jadi tulang aku tuh nggak ngelihat, mungkin dia nggak ngelihat lingkungannya gimana. Cuman kayak ngejar jurusannya. Rupanya pas masuk ke dalam ya kayak makan aja gitu ya, sama kepala sekolahnya kalau ketahuan gitu sampai kayak makan pakai tangan kiri terus berdiri dimarahin. Bener. Adab Islam tuh kayak diterapin. Kayak misalkan perempuan kan harus pakai ini ya, dalaman gitu, kayak ininya rok misalkan dalaman lagi. Kalau misalkan kelihatan nggak pakai dimarahin. Harus, kalau sakit harus pakai kayak gitu. Jadi dari situ teh, oh gitu sekolah, oh Islam teh ngajarinnya gitu, kayak nutup diri. Pada saat beres syahadat di sini hari Jumat, kan keluarga aku tuh tinggalnya kayak satu lingkungan besar, 3 keluarga. Di situ ada opung, tulang, sama satu lagi ya keluarga aku satu lagi. Nah di lingkungan rumah kan suka ada dogi. Nah sedangkan di Islam kan mengajarkan kalau air liurnya kan ada. Akhirnya aku tuh bertekad pada saat pulang dari sini mau langsung jujur sama orang tua, sama keluarga, kalau aku tuh memeluk agama Islam. Pulang tuh sore-sore, bener-bener kayak menjaga takutnya kena jilatan. Pas kebenaran keluarga tuh lagi pada ngumpul. Semua ya, opung, mama, tulang pada ngumpul. Tapi Masya Allahnya tuh kayaknya sama Allah tadi kasih kekuatan banget, yang sampai sekarang juga aku kayak nggak nyangka gitu sekuat itu kayak ngomong gitu sama keluarga besar gitu. Itu waktu itu ngomong? Iya ngomong. Wow. Ngomong. Duduk pertamanya diem dulu kan. Tapi maksudnya dari keluarga? Udah sedikit curiga, tapi nggak kayak curiga banget. Nggak expect kalau misalnya saat itu langsung ngomong ya? Enggak. Pada saat ngomong ke orang tua, mah, opung, tulang, kata aku teh, aku jadinya mau milih agama Islam. Langsung ngomong kayak gitu. Habis-habisan marahin aku. Semua kata-kata yang kasar dikeluarin. Nenek aku juga sama, habis-habisan semuanya pada marahin aku. Tapi untungnya nggak sampai kayak kekerasan. Sempet tapi kayak nggak jadi lagi kayak gitu. Nah
selama 1 hari itu terus aja dimarahin, diomelin lah, dikiranya perempuan gak bener, semuanya hidupnya gak akan bener, nanti rumah tangganya akan gak bener, semua disebutin. Nah pas pagi-pagi mau berangkat kerja, aku tuh kan udah Islam, harus dikerudung, harus menutup aurat dengan benar. Maksain diri untuk pakai kerudung di kamar. Pas pakai kerudung, nenek aku kaget mungkin ya, marah terus narik kerudung aku sampai sejalur pentulnya teh bengkok. Untungnya nggak kayak nojos gitu ke leher kan. Langsung aku di situ pergi ngebut bawa motor sampai dikejar. Cuman aku kayak nyelip dulu ke gang gitu. Balik lagi ke kantor sampai telat masuk ke kantor juga. Untungnya teman-teman kantor pada ngerti kondisi aku. Aku di situ langsung belum sempat sholat subuh kan karena kondisi lusip. Laksanain sholat subuh di situ. Akhirnya makan terus istirahat. Posisi hari Sabtu kan setengah hari kerja. Niatnya tuh kayak udahlah di kosan teman aku dulu kayak nenangin, pasti di keluarga juga bakalan rame. Dan mama aku tiba-tiba nelfon sore-sore nyuruh pulang, tapi dengan kayak yang baik ngomongnya, kata-kata baik gitu. Olive pulang ya ke rumah, kata Cina. Kita semua udah nerima kamu. Ngomongnya kayak gitu. Kan aku jadi ngerasa seneng kalau digituin kan. Akhirnya pulang ke rumah. Namanya keluarga kan. Akhirnya pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah diusir. Aku di rumah itu langsung diusir. Jadi teleponan yang kata mama itu nggak sesuai dengan ekspektasi, malah diusir aku. Dan aku kayak ngerasa, dibilang sedih ya sedih, cuman ngerasa ada sedikit tenang juga. Iya, karena aku tuh pengen kalau misalkan kayak aku tuh ibadahnya fokus gitu. Nggak mau kayak mendingan pindah rumah aja lah, jadi aku bisa ibadah dengan fokus kayak sholat, kayak pakai kerudung kayak gitu. Untungnya alhamdulillahnya kan udah kerja, jadi bisa iniin sendiri masih gitu. Bisa berdiri kaki sendiri. Nyari-nyari kontrakan. Pas tinggal di situ mulainya dikira Olive itu mama bakalan nerima. Mama juga ikut pindah, mungkin kan karena anak perempuannya satu-satunya gitu. Ikut mama ikut. Sama dede aku juga ikut. Kan kita berdua bersaudara. Ikut pindah. Pas pindah di situ mulainya yang aku kira mama bakalan nerima, kayak ikhlas, rupanya enggak. Di situ sama mama habis dipukul pakai sapu sampai patah. Belakang pakai sapu sampai patah, terus kepala mau dipukul pakai itu apa sih, serok buat yang besi, yang tongseng yang buat masak. Ditampar, terus apa ya, lagi sholat disiram pakai air basuh mukanya, pernah kayak gitu kan, perih banget itu ya. Iya kan lagi panas juga itu. Baju dibakar, Al-Quran dibakar, semuanya dibakar. Sampai ijazah aku juga kena bakar setengahnya. Lama sih perjalanan aku ngerasain sedihnya kayak gitu, lama. Sekarang juga masih, tapi kalau sampai sekarang itu lebih kayak yang mama udah mulai sedikit ikhlas, udah nggak berani kekerasan. Cuman kadang-kadang suka kayak ngomong, ngapain sih kamu di agama Islam terus gitu. Mama berharap kamu balik lagi ke Kristen, paling gitu doang. Kalau sekarang masih sampai sekarang ngekos, masih diikut, mama juga masih ikut, adik juga masih ikut gitu ya. Lebih ke diem sih. Pas dipukul kayak diem, paling ngejelasin sekali, mama aku tuh emang ini pilihan aku. Cuma sekali ngomong gitu dong, udah. Lebih kayak kasih pengertian aja. Kalau dilawan nggak akan ada ujungnya. Nggak akan ada ujungnya, iya benar. Dan kita paling kan juga sebagai seorang muslimah tidak dididik untuk keras sama orang tua, apalagi meskipun beda keyakinan ya. Kita coba untuk open. Aku ke mama nggak mencoba menjelaskan karena mama aku juga lebih fanatik agamanya. Jadi orangnya monoton. Kalau prinsipnya gitu. Iya. Jadi kalau di keras ya. Iya. Berarti 2 tahun ya. Kejadian suka dipukulin mah hampir 1 tahun. Kalau 1 tahun setengahnya mah lebih kayak yang kata-kata aja sih. Sampai sekarang tuh mama masih. Jadi kayak mama berharap banget gitu kalau aku balik lagi ke Kristen. Masih seperti itu. Iya, maksudnya pikir kok saya di Islam kok gini banget gitu maksudnya. Alhamdulillahnya enggak apa ada. yang Teteh pikirkan waktu itu, Teh? Kayak lebih kuat aja, makin Justru kuat makin aja. kuat? Iya. Kalau ini prinsip aku, kayak sama Allah dikasih kekuatan. Kalau ini pilihan aku, ini prinsip aku. Jadi
Emang kayak perjuangannya untuk sholat aja butuh perjuangan, keluar dari rumah ke masjid subuh. Tapi kayak ngerasa tenang, terus nyaman aja gitu walaupun dihadapin seperti itu. Kayak ngerasa tenang aja kan, Gitu ya. kata Allah juga kan kalau misalkan dia yang mau berhijrah sama Allah kan nggak akan cuma didiam ya, tetap harus diuji kan. Lebih ke situ. Berarti Allah tuh sedang menguji keimanan aku, bener nggak sih Olip tuh kuat di sini? Gitu sih prinsipnya. Alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu kayak opung, tulang, saudara-saudara ya cucu-cucu opung gitu pada welcome sih. Malah sampai sekarang kayak temen-temen, kayak saudara-saudara aku kayak jadi pinjem gamis ke aku kalau ada acara apa-apa. Acara keislaman. Iya, pinjem gamis lip gitu. Oh iya siap, boleh gitu. Udah biasa lagi sih alhamdulillah. Lebih ke kebaikan sih kalau misalkan kita ngasih tahu, kalau keluarga aku gitu ya, kalau kita ngasih tahu otomatis kan jadi debat. Pasti nggak akan ada ujungnya sih, soalnya kan mereka punya pilihan yang sendiri-sendiri, aku pun sama. Jadi lebih kayak nunjukin kalau akhlak kita ini baik kayak gitu. Dasar aku kayak ngemegang aku dua-duanya, kita viralin ini cara orang yang murtad muka aku di videoin, aku udah biasa aja. Sampai dipegang sama mereka berdua, terus di videoin muka aku, ini nih orang yang murtad aku udah biasa aja. Silakan gitu maksudnya. Belajar Iqra. Oh iya, namanya baru Iya. baru belajarnya itu kan di usia 20-an ya. Makhorijal hurufnya Iya. ya. Alhamdulillah ngapalin bacaan sholat sekitar 2 minggu. Doang ngapalin gitu. Dari Allahu Akbar sampai beres kan gitu. Sambil baca-baca, belajar apa sih, ngapalin surat-surat pendek. Puasa ada 30 hari kan gimana tuh? Alhamdulillah, paling ada halangan. Iya, halangan wajar gitu kan. Tapi kuat ya? Alhamdulillah. Nggak kaget, aduh puasa Enggak. nih gitu, enggak ya? Dulu waktu pas sebelum masuk Islam pernah sama teman-teman SMP waktu SMP nyobain puasa. Nyobain puasa cuma setengah hari kuatnya, dan itu tuh langsung kayak murid gitu. Iya Tapi bener. alhamdulillah sekarang enggak. Sama sekali enggak ya? Sekarang tahsin. Tahsin ya. Terus masih suka kayak scroll tentang zaman dulu kayak nabi-nabi. Lebih kayak percaya aja gitu. Kalau kita misalkan kayak ngerencanain suatu A, belum tentu kan itu terjadi. Jadi kayak berserah gitu sama Allah. Iya, kayak berserah aja sama Allah gitu, diserahin semuanya, masa depan aku, resikonya apapun itu berserah sama Allah. Bahwa sabar itu balasannya surga Allah, itu aja sih.